Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan. Hingga hari ini kita masih berjumpa kembali dalam materi pelajaran kelas 3. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 2 dan 3. Sekarang kita mulai dengan muatan bahasa Indonesia. Buat simpulan dari teks percakapan tentang wujud benda. Informasi dapat ditemukan dari teks percakapan. Teks percakapan merupakan teks yang berisi pembicaraan antara dua orang atau lebih mengenai suatu topik. Topik artinya inti pembahasan. Misalnya tentang wujud benda. Informasi tentang wujud benda dapat diperoleh dari teks percakapan. Setelah itu, kita dapat membuat simpulan dari teks tersebut. Simpulan merupakan pendapat akhir berdasarkan uraian sebelumnya. Nah, sekarang ada contoh teks percakapan yang ada di buku kalian, namun Ibu tuangkan di dalam di layar ini, jadi kalian dapat melihat. Ini adalah teks tentang percakapan antara Ibu Jonas dan penjual. Nah, di sini ada Ibu Jonas, penjual, dan Jonas sendiri. Judul teksnya adalah wujud benda. Nah, kalian dapat membaca teks tersebut, lalu kalian dapat membuat sebuah simpulan dari hasil teks yang kalian baca tersebut. Sekarang kita masuk ke muatan PPKN, yaitu manfaat tolong-menolong. Tolong-menolong dapat dilakukan di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat, atau dimanapun kita berada. Tolong-menolong dapat kita lakukan mulai dari hal-hal kecil. Misalnya saat di rumah, kita dapat membantu ibu merapikan tempat tidur atau membantu adik mengerjakan tugas sekolah. Saat di sekolah, kita dapat menolong teman yang terjatuh atau membantu guru membersihkan papan tulis. Tolong-menolong orang lain merupakan perbuatan terpuji yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila yang berbunyi, kemanusiaan yang adil dan beradab. Saat menolong, kita tidak boleh membeda-bedakan suku, agama, ataupun ras agar kerukunan tetap terjaga. Nah, manfaat dari tolong-menolong yaitu meringankan beban orang yang sedang kesusahan, meringankan pekerjaan orang lain, mempererat hubungan antar sesama, dan menumbuhkan rasa persaudaraan dan kemanusiaan. Nah, kalian harus tolong-menolong juga ya. Sekarang kita lanjutkan ke muatan bahasa Indonesia lagi, membuat simpulan dari teks hasil pengamatan wujud benda. Kalian tadi sudah membaca teksnya. Nah, kalian sudah juga membuat kesimpulan. Simpulan merupakan hasil akhir dari uraian sebelumnya. Kita juga dapat membuat simpulan teks dari hasil pengamatan. Misalnya, pengamatan pada percobaan tentang wujud benda. Pada percobaan tentang wujud benda, dapat diamati sifat-sifat benda. Kita mencatat hasil percobaan. Catatlah percobaan tersebut dan dapat disusun menjadi teks hasil pengamatan. Benda padat dapat ditemukan di sekitar kita. Benda padat mudah dikenali karena wujudnya yang tidak berubah-ubah. Contohnya adalah pensil. Pensil merupakan benda padat. Jika pensil diletakkan di dalam kotak pensil, maka bentuknya tidak akan berubah. Demikian pula pensil, jika dipindahkan ke dalam gelas, bentuk pensil tidak berubah. Nah, ini adalah contoh simpulan yang telah dilakukan dari sebuah pengamatan.
Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kondisi tubuh dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Terima kasih untuk kalian yang telah menyaksikan video pembelajaran ini. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.